Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Pratama dengan NIM 09011128232804. Kelas SK4 di sini saya akan menjelaskan tentang media transmisi. Semoga bermanfaat. Pertama-tama, kita harus mengenali apa itu media transmisi. Media transmisi adalah saluran atau jalur yang digunakan untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan. Media transmisi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu media kabel atau wired, yang dimana media ini langsung terhubung ke perangkat lainnya melalui sebuah kabel. Media wired ini menggunakan kabel fisik untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik atau optik. Media ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu twisted pair, coaxial, and fiber optic. Dan untuk contohnya kita bisa lihat pada gambar di atas ini, yang dimana semuanya berbeda-beda. Yang kedua adalah media nirkabel atau wireless. Media ini adalah media yang tidak menggunakan kabel, bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan sebagainya macamnya, yang menggunakan sebuah gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa memerlukan kabel fisik. Selain berdasarkan fisiknya, media transmisi juga dibedakan berdasarkan cara kerja sinyalnya, yaitu analog dan digital. Media transmisi digital, dia ini berbentuk diskrit, yang dimana berbentuk 0000 atau biasa disebut binary. Transmisi ini dikirim melalui kabel, sehingga lebih cepat, lebih stabil, dan tidak mudah terganggu oleh noise. Media transmisi analog. Media transmisi analog adalah media yang mengirimkan data dalam bentuk sinyal kontinu yang berubah secara bertahap berdasarkan besaran fisik seperti amplitudo dan frekuensi. Sinyal ini sering digunakan dalam komunikasi radio, televisi, dan telepon analog. Kelebihan media transmisi digital. Yang pertama adalah kecepatan tinggi. Media transmisi digital ini memiliki kecepatan tinggi dikarenakan ia langsung terhubung ke sebuah jaringan, sehingga data dapat dikirim dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah tahan terhadap gangguan. Media transmisi digital tahan terhadap gangguan dikarenakan ia langsung terhubung seperti kata saya tadi. Sinyalnya tidak menyebar-nyebar kemana-mana, sehingga sinyal digital ini lebih stabil dan minim distorsi. Yang ketiga adalah media transmisi digital ini dapat dikompresi dan dienkripsi, yang dimana media ini dapat dikecilkan lagi ukurannya, kemudian diamanin, sehingga membuat media ini lebih aman dibanding yang wireless. Yang keempat adalah mudah diproses dan disimpan. Dikarenakan media transmisi digital ini berbentuk kode binary, sehingga data digital dapat dengan mudah diproses oleh komputer dan perangkat elektronik, sehingga memungkinkan pengedaran gambar, suara, atau video tanpa degradasi kualitas. Selain itu, data digital dapat disimpan dalam berbagai media seperti hard drive, SSD, tanpa mengalami penurunan kualitas seiring waktu. Yang kelima adalah kompatibel dengan teknologi modern. Teknologi ini kompatibel dengan berbagai sistem modern seperti jaringan internet, komunikasi seluler, sehingga memungkinkan kita mengirim data yang efisien, cepat, dan handal. Kekurangan media transmisi digital. Yang pertama adalah perlu konversi analog ke digital dan digital ke analog. Contohnya pada dunia nyata, sinyal seperti suara, cahaya, dan suhu itu analog. Dan agar bisa diproses oleh perangkat digital,
Sinyal analog diubah menjadi digital dengan ADC, lalu untuk output seperti speaker, sinyal digital diubah kembali menjadi analog dengan DAC. Kualitas ADC dan DAC ini menentukan seberapa jernih atau adanya distorsi pada hasil akhirnya. Yang kedua adalah potensi aliasing dan quantization error. Dalam proses konversi sinyal analog ke digital, bisa terjadi aliasing karena pengambilan sampel yang kurang optimal, dan juga activation error, yaitu kesalahan pemulatan nilai sinyal. Kedua masalah ini dapat menurunkan kualitas sinyal digital, namun bisa diminimalisir dengan teknik sampling dan quantization yang tepat. Kelebihan media transmisi analog. Yang pertama adalah akurasi. Keuntungan utama sinyal analog adalah resolusinya yang sangat tinggi, bahkan bisa dianggap tak terbatas dikarenakan ia berbentuk kontinu. Karena tidak mengalami kesalahan kuantitasi, sinyal ini mampu merepresentasikan nilai asli suatu fenomena fisik dengan lebih akurat. Yang kedua adalah lebih sederhana. Pemrosesan sinyal analog lebih sederhana dibanding digital. Pemrosesan sinyal ini dapat diimplementasikan secara langsung melalui komponen rangkaian analog seperti penguat operasional, sedangkan pemrosesan sinyal digital seringkali melibatkan algoritma yang kompleks dan bahkan memerlukan pemroses sinyal digital khusus. Yang ketiga adalah jangkauannya lebih jauh. Bisa menjangkau area yang lebih luas seperti siaran radio AM bisa mencapai ratusan kilometer karena gelombangnya bisa memantul di atmosfer langit. Kekurangan transmisi media analog. Yang pertama adalah rentan terhadap gangguan. Sinyal mudah terganggu oleh noise atau interferensi elektromagnetik. Contohnya ini adalah hujan, maka hujan ini akan mengganggu sinyal dari Wi-Fi, sehingga membuat Wi-Fi menjadi lebih lambat. Yang kedua adalah kualitas menurun dengan jarak, yang dimana ini semakin kita jauh dari pemancar, maka sinyal yang kita dapatkan itu akan semakin rendah atau semakin buruk kualitasnya itu. Yang ketiga adalah keamanan data yang rendah. Transmisi analog ini memiliki keamanan yang rendah dikarenakan tidak memiliki mekanisme enkripsi bawaan dan lebih rentan terhadap gangguan serta penyadapan. Sinyal analog ditransmisikan dalam bentuk gelombang kontinu yang dapat dengan mudah disadap atau diintercept oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat adalah kecepatan transmisi yang lambat. Transmisi media analog lebih lambat karena sinyalnya ini bersifat kontinu, rentan terhadap gangguan, dan memerlukan konversi tambahan. Berbanding terbalik dengan transmisi digital yang dapat dikompresi dan diproses lebih cepat. Sinyal analog ini mengalami degradasi atau pengurangan seiring jarak, sehingga memperlambat dan mengurangi efisiensi komunikasi. Kelima adalah konsumsi daya yang tinggi. Transmisi analog ini lebih boros energi dikarenakan ia selalu kontinu, jadi membutuhkan daya yang konstan dan rentan terhadap noise sehingga perlu untuk penguatan tambahan, yang dimana penguatan tambahan ini memerlukan lebih banyak energi.
Kesimpulan, transmisi data baik digital maupun analog memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Transmisi digital lebih unggul dalam kecepatan, efisiensi, dan ketahanan terhadap gangguan, menjadikannya pilihan utama dalam jaringan modern seperti internet, komunikasi seluler, dan sistem komputasi. Selain itu, transmisi digital memungkinkan enkripsi data yang lebih baik, sehingga meningkatkan keamanan informasi yang dikirim. Di sisi lain, transmisi analog masih digunakan beberapa aplikasi tertentu seperti siaran radio dan televisi tradisional karena memiliki jangkauan yang lebih luas. Namun, teknologi ini memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan, kapasitas bandwidth, dan ketahanan terhadap gangguan atau noise, yang menyebabkan penurunan kualitas sinyal seiring bertambahnya jarak. Sekian, terima kasih.